pas masa pandemi ini kan semua bisnis nih Ya, tiarap lah ya. bener-bener. Kalau lu gimana nih? Buat para adopter gitu. Hah? Misalnya baru adopt kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Bang Kiki di acara bersama Bang Agi nih. Wih, Bang Agi apa? Bang Agi apa? Agi Wijaya. Agi Wijaya nih. Agi Wijaya ini adalah seorang breeder kucing ya. Iya, bisa disebut ya. Mantap sekali. Ini breedernya kucing apa aja Digi? Kucing macam-macam. Kebanyakan Persia sih. Ada juga Maine Coon. Oh gitu Jadi ya. kakak. Kalau kumis kucing ngebreeder juga gak? Itu sebenarnya lagi marak juga ya sekarang tuh gua. Nggak. Ini cuma buat hewan kucing aja sih. Oh jadi kucing-kucing aja ya. Ini ngomong-ngomong udah berapa lama nih Gi? Ya hampir 1,5 tahun. 1,5? 1,5 tahun lebih lah. Tapi udah punya kucing banyak gini ya? Ya, berjalan dengan seiringnya waktu. Iya. Dulu kisahnya gimana nih Gi? Awal mulanya lu ngerintis bisnis ini tuh gimana sih? Dulu itu nggak sengaja sih sebenarnya. Gak sengaja? Nggak sengaja. Gimana tuh? Dulu pelihara kucing. Pelihara kucing biasa gitu, pelihara kucing satu. Ya. Kucing betina kan. Betina udah gitu ternyata hamil sama Adam. bukan Adam. Hamil sama kucing liar. Oh gitu. Jadi lu nggak ini ya nggak rela ya? Nggak rela kan, gue bilang bisa-bisanya nih kucing liar ngambilin. Jadi kan anaknya nggak bagus ya kan. Oh gitu ya. Sebenarnya ini sih ya, tapi kelihatannya gitu mix domestik gitu. Jadi, wah kurang oke nih. Gimana kalau misalnya dikawin sama kucing Yang lebih bagus lagi sama gitu. juga lah ya anaknya ya. Setara lah Oh, Persia gitu. juga gitu. Tapi kalau bisa sih jangan rasis Ki. Oke. Nggak bercanda. Terus gimana tuh? Dari kucing lu yang hamil oleh seseorang yang tidak diketahui, akhirnya lu murka. Terus akhirnya gue cari-cari rekan teman yang punya ini ya, yang punya apa namanya kucing juga. Gimana kalau kita kawinin gitu? Nanti hasilnya bagi dua anaknya. Oh tapi itu antar individu doang. Ya, bukan orang belum ada pikiran buat bisnis juga sebenarnya. Oh gitu. Baru Ya, buat ya. pribadi aja gitu. Ya. Lama sharing waktu, capek juga yang ngurus kucing gitu. Sempet gue kasih semuanya tuh setelah lahiran itu, gue kasihin ke kakak gue semuanya. Jadi di rumah nggak ngurus kucing. Terus ternyata di sana berkembang biak lagi kan. Makin banyak lagi. Terus nggak sengaja iseng di sana nginep. Ternyata gue malah ngelihat kok kayaknya gue pengen pelihara kucing lagi sih gitu. Kenapa tuh? Nggak tahu, tiba-tiba aja gitu. Ya. Kok kayaknya gue mau pelihara kucing lagi sih. Kakak gue ternyata ngasih satu. Oh gitu. Ngasih satu. Terus tiba-tiba ada teman yang datang, malah nawar kucingnya. Gue biarin deh gitu. Oh gitu ya. Terus? Gue bilang, lo ada banyak gak? Enggak lah, cuma satu kalau di sini. Gue bilang. Kalau di sana banyak. Jadi gue biarin deh gitu. Berapa? Dulu tuh awal 700.000 apa ya? Oh, untuk yang kecil itu Iya. Sekitar umur 3 bulan atau 4 bulan gitu. Mahal juga ya. 700.000. Terus keadaan lagi dompet lagi kering banget Kering kan. ya. Jadi karena kepepet apapun dihalalkan. Iya. Terus gue sempat cari-cari juga gitu referensi gimana sih sebenarnya jadi breeder kucing tuh kan notabene kita di Indonesia banyak warga muslim ya. Iya. Nah, ternyata ada pendapat yang memperbolehkan, ada juga yang enggak gitu. Karena kan ini jatuhnya kucing hias kan. Iya, kan kok binatang dijual-jual Nah, sih gitu. kan. Itu kan ciptaan Allah dan segala macam. Banyak deh yang Banyak lah ya. pro dan kontranya. Jadi gua ya udahlah kata gua ada pendapat yang ngebolehin juga gitu kan. Akhirnya yaudah bawa nih gua bilang. Akhirnya terus gua ketemu sama seseorang yang punya kucing banyak. Terus gue dikasih 2 indukan dan gue bilang gini deh, gue pinjem indukan lo, gue balikin lagi, maksudnya gue bayar gitu. Iya. Akhirnya dia setuju gitu. Ya udah nih bawa aja gitu. Akhirnya gue cobalah breeding bener-bener yang serius gitu. Belajar lah ya. Belajar mempelajari dari mulai kesehatan kucingnya, terus gimana cara grooming dan segala macam. Sambil kuliah sambil belajar masalah kucing juga gitu ya. Selain breeder juga lagi ini sibuk kuliah gitu. Iya, gue mahasiswa. Gitu. Di salah satu universitas. Iya. Semester berapa nih sekarang? Gue semester 7 sekarang. Oh, bentar lagi ya. Bentar lagi. Buset, makanya setelah lulus kayaknya gue
jadi fokus ke sini aja. Oh, enggak. Jadi ilmu yang di kuliah nggak akan dipakai apa gimana? Ya mungkin sambilan lah ya. Oh, sambilan ya. Karena ya, pekerjaan gua nanti udah kebayang sih bisa gua kerjain di rumah gitu, ya, terjemah dan segala macam sih. Iya. Gitu paling. Nyambung nggak sih Gi antara jurusan kuliah lu sama bisnis lu yang sekarang? Jauh banget. Jauh banget ya? Jauh banget karena gua sastra. Beberapa orang yang baru datang ke sini pada saat gua lagi bersihin kandang atau gua lagi ngurusin kucing gitu. Pasti dia bilang, "Kamu jurusan ini ya, hewan ya?" Hewan ya. Terus atau enggak, "Kamu dokter hewan ya?" gitu. Iya. Loh, bukan gua bilang. Karena mungkin kelihatan serius banget gitu iya. Mungkin tampang juga pas lah. Itu gimana tuh? Ya, itu setelah itu ya udah sih pas gua mulai makin banyak akhirnya beli indukan. Iya. Terus kemarin sempat udah lahiran juga 8 kucing dan udah sold dalam waktu hampir 2 minggu lah, 1 minggu paling. Gila ya, ternyata bisnis breeder kucing ini sangat menjanjikan. Ya Gi ya? Ya tapi ada asam manis. Pastilah, setiap bisnis itu pasti menemukan asam manis. Kayak kita juga nih Gi, bikin YouTube nih, kadang lagi naik kan, tiba-tiba deng ke bawah. Tapi kita harus tetap semangat. Nah itu dia. Ya kan, kalau kita berhenti di tengah-tengah ya sayang aja, ya kan. Nah, gua mau nanya nih Gi, kan lu usahanya di rumah, ya kan. Dulu gimana sih orang tua lu nih? Wah, ceritanya ada orang tua gua tuh awalnya benar-benar nggak setuju, sama sekali nggak setuju. Benar-benar tidak ada celah sedikit pun untuk gua pelihara kucing banyak. Ya. Tapi akhirnya gua bilang ke mereka atau meyakinkan ke mereka gitu ya, gua usaha ini bukan sekedar pelihara doang gitu. Ya. Maksudnya gua juga akan menghasilkan dari sini gitu. Ya. Terus bokap awalnya nggak suka kucing. Oh gitu, bokap kakak gua nggak suka kucing, kakak ipar gua apalagi. Ngeliat kucing satu tuh bisa-bisa mungkin kasarnya tuh diusir dan segala macam. Tapi setelah kucingnya sebanyak ini, kadang dia bantuin grooming, kadang bantuin ngasih makan. Jadi malah keterbalikan seiring berjalannya waktu ya. Oh jadi mereka juga ikut sayang ya? Iya. Gitu. Ada yang sakit, itu sakit, gimana? Ayo kita bawa ke dokter dan segala macam. Oh gitu ya. Dulunya nggak peduli, sekarang malah lebih peduli dari lu ya. Iya, karena mungkin melihat keseriusan gue, ya namanya orang tua lah ya. Iya. Ngelihat anaknya serius pasti akhirnya juga mau gimana, ujungnya support gitu. Iya. Menarik banget ya Gi ya. Dari yang tidak disupport sampai disupport, ya kan, itu sebuah berkah lah menurut gua. Mungkin orang tua lu juga dulunya nggak tahu bahwa kucing hias ya terutama ya bisa diadopsi lah oleh orang lain lah ya, gitu kan, dengan harga yang lumayan gitu. Nah ini kan Gi, kucingnya mantap-mantap nih Gi. Ya lumayan. Yang paling mahal apa nih? Yang paling mahal yang paling mahal yang mungkin bisa gua bawa pulang. Boleh. Tapi sebenarnya di sini ya kan? Lagi adanya indukan sih. Oh indukan. Dan calon indukan. Oh gitu. Ini rata-rata indukan. Ini flat nose, di atas pig nose, ini pig nose. Di sini ada flat nose juga. Terus di sini ada medium. Bisa dikeluarin nggak Gi? Satu-satu nih. Boleh. Boleh ya? Boleh. Kameramen boleh ya? Boleh kan nih? Oke Gi, daripada lu sibuk-sibuk, kita break sejenak. Tetap jangan kemana-mana. Oke Gi, tadi kan kita udah break, udah ngopi-ngopi dulu. Sama minum air putih biar makin sehat ya. Yoi. Ini kan gue lagi lihat nih, lu pegang kucing nih Gi. Ini jenis Persia apa sih Gi? Ini tuh campuran, mix. Oh mix gitu ya? Bisa dicampur Gi kucing? Ya gimana persilangannya aja. Oh iya, kawin silang. Kayak ini ya, kayak Pokemon. Boleh. Ini tuh Maine Coon sama Persia medium. Oh gitu? Akhirnya jadi apa? Mix Maine Coon. Betinanya Persia medium, jantannya Maine Coon. Oh gitu. Itu harus begitu atau bisa dibalik Gi? Bisa dibalik sih, tapi lebih kuat di jantan ya. Di bawah juga. Ini betinanya medium ini? Itu anaknya kecolongan lagi. Jadi apa? Jadinya mix domestik. Wah men, turun nggak sih harganya? Jauh, turun jauh. Jauh ya? Waduh, sayang banget. Itu yang indukannya itu dia betina, dia Persia medium. Ini? Black smoke. Ini dia medium. Keren nih Gi, gue suka nih. Yeah. Bisa gue bawa pulang nggak? Boleh. Nanti kita ya? berkabar aja. Gampang berkabar. Sepertinya dia tidak ikhlas untuk menggratiskan itu. Karena dia lagi isi. Oh gitu ya? Dia lagi isi. Oh, jangan deh. Iya, janganlah ya. Nah ini kalau ini gimana nih ngerawatnya kalau isi gitu? Kalau
perawatan lagi isi itu dia harus dispesialin, terutama makanan sih ya. Wah, makanan kan berarti. Makanan itu utama banget. Kadang gua kasih raw food, kadang gua kasih wet food juga. Oh gitu. Seminggu tuh bisa ganti-ganti. Ya kuning telurnya juga, vitaminnya setiap hari gitu. Ya Allah. Ya ikan. Ini kayaknya lebih mahal dari gua. Biaya makan sehari-harinya. Apakah gua jadi kucing aja ya? Mau? Gimana? Mau deh. Gimana rumahnya tadi? Itu. Oh, mau masuk? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Ya enggak lah. Berarti kan di sini ada terutama lu jenis-jenis Persia ya, Gi ya? Iya. Di sini banyaknya Persia sih. Kan perawatannya apa aja nih, Gi? Tadi kan makannya nih, udah ketawa nih. Kayaknya pusing gua. Ya, dengerin. Terus apa lagi nih perawatannya, Gi? Terus grooming. Nah, grooming ini apa sih, Gi? Dari tadi lu ngomong grooming itu kebersihan si kucing sih sebenarnya. Dari mulai telinga, terus belek-beleknya nih, terus kuku juga. Terus rambutnya, bulunya. Udah kayak manusia aja ya ini mah ya. Iya benar. Terus kebersihan, pokoknya kebersihan seluruh tubuhnya deh, ada jamur atau enggak, ada kutu atau enggak. Nah, itu dilakukannya setiap hari atau per minggu atau tiap biasa bulan? 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali? Iya. Jadi semua sebanyak nih, ini, iya. semua apa enggak rolling? Gue rolling. Ya. Enggak, bukan per minggu rollingnya, tapi harinya yang gue. Harinya. Misal dia hari Senin. Berarti dia nih kucing yang lain nih hari Selasa, dia hari Rabu gitu. Iya. Karena makan waktu juga ya grooming. Belum potong kukunya, belum dia. Nah, itu biasanya berapa lama nih, Gi, untuk grooming gitu? Bisa lah 1 jam sampai 2 jam. Lama banget ya. Buset. Belum kan ngeringin bulunya. Iya. Ngeringin bulu itu paling, terus kita nggak bisa sore-sore karena dingin kan. Oh gitu. Ya minimal masih ada matahari lah gitu. Oh, ya yang cocok sih pagi sih. Itu grooming termasuk mandiin nggak sih? Iya, termasuk mandiin. Oh, termasuk mandiin. Jadi harus pagi-pagi ya bagusnya. Bagusnya. Kalau enggak nyampe siang lah ya. Kalau udah sore mendingan jangan. Nanti flu apa gimana? Ya bisa jadi. Oh gitu. Terus banyak aturan yang nggak boleh masuk air ke kuping, nggak boleh masuk air ke hidung. Gimana tuh cara kontrolnya airnya kita? Terus kadar kehangatan airnya. Aduh. Gitulah. Lebih baik menjadi manusia. Karena menjadi kucing itu ribet. Karena kalau nggak gitu, jamur, kutu, terus banyak deh versi jamur aja, banyak versinya. Yang di sinilah, yang di perut lah, beda-beda. Waduh, banyak banget ya. Berarti kalau lu punya, ya kalau teman-teman punya kucing-kucing yang mahal lah, anggaplah ya, kucing-kucing hias, mendingan ke Algi aja nanti. Boleh. Di groomingnya ya, Gi ya. Boleh. Dimandiin segala macam lah, biar bagus hasilnya. Ya, nanti kalau sendiri mah ribet ya. Sendiri juga sebenarnya bisa aja gitu. Tapi kan kalau belum tahu resiko ya. Iya. Waduh, gila men. Ini tato dari kucing semua. Tangan udah. Kirain lu ini ikutan batosai. Gitu. Nanan ini kan, nanan pedang. Ini cakaran kucing, walaupun udah diguntingin ya, tetep aja kan gitu. Masih ada, apalagi kucing sebanyak ini gitu. Ngontrol juga susah. Ya lagi nggak baik, terus kita grooming, berontak lah dia. Benar. Nah, Gi, ini kan lu kan banyak banget nih ya kucing di sini. Terus juga pasti kan di sini juga ada tetangga kayak. Kan kita hidup bertetangga kan, nggak sendiri ya. Pasti kan ada suara sumbang. Ya kan? Apa itu dari pupnya kucing? Benar. Atau si kucing itu bersin-bersin, takutnya apa sih? Kok kucingnya bersin-bersin? Nah, itu dulu ada gak sih, Gi, kayak gitu? Kayak kenapa sekarang di tengah-tengah? Sebelumnya itu kandang ada di satu tempat deh. Nah, itu tuh ngeganggu tetangga gue. Oh, pasti. Akhirnya kena tegur lah ya. Kena tegur. Tapi kan ya mau gimana lagi, kita nggak bisa nyalain. Maksudnya emosi karena dia tegur gitu nggak bisa juga lah. Karena ya gue yang pelihara gitu. Akhirnya gue tanggung jawab untuk pindahin deh kayaknya. Terus gimana caranya biar ngebersihin pupa itu nggak ganggu sekitar gitu. Akhirnya gue ambil keputusan untuk pindah ke tengah sini, terus sama bersihin pup itu 1 hari 2 kali. Nah, terus si pup itu dibuang kemana itu? Masukin tempat sampah. Gitu. Itu kadang gue udah koordinasi juga sih ke petugas sampah. Sampahnya ya. Petugas sampah itu gue bilang ke mereka kalau ini pup kucing, gue bilang gitu. Dan oh iya nggak apa-apa katanya. Ini limbah juga kok katanya. Dan gua kasih beberapa imbalan karena kan mereka juga petugas sampah ya. Itu membantu banget sih. Jujur, apalagi itu limbah pup itu gua
sempat kepikiran atau langsung buang ke sungai atau gimana? Karena jangan. Banyak kan, karena banyak kan. Gue bilang, oh tapi mencemari dong ya. Karena kan ada pasirnya kan. Pasir itu kan ada pewanginya, nah itu takutnya mencemari lingkungan gitu. Jadi pasirnya juga beda ya Gi kalau untuk itu ya? Iya. Pakai pasir wangi. Oh gitu. Itu harganya berapa kira-kira? Ya 5 liter itu sekitar 50.000, 10 liter itu dia bisa kena 60.000. Set, lumayan ya. Jadi untuk breeder ini juga memakan biaya yang sangat tinggi ternyata ya. Lumayan. Tadi kan udah dijelasin tentang jenis-jenis kucing, ya kan, ngerawatnya kayak gimana, ya kan. Nah pasti dong dengan biaya yang mahal ini, pasti lu mendapatkan keuntungan yang tinggi juga. Nah, tapi kita break sejenak nih ya. Ya kan? Ngomongin tentang cuan nih. Cuan. Pasti para pemirsa ini sangat tertarik dengan cuan. Ya kan? Kita pantengin, jangan kemana-mana, tetap di... Nagi, tadi kan udah ngomongin perawatan dan biaya yang begitu mahal nih Gi. Pasti cuannya ini pasti menggiurkan dong ya? Ya, bisa dibilang sangat menggiurkan. Wih, kan, nih gua nggak akan jadi YouTuber lagi, gua akan berilmu kepada Agi aja, menjadi breeder kucing. Boleh. Tapi bayar ya, per kelas sekitar, ya kan cuan. Masuk cuan lagi berarti. Nggak jadi deh kalau kayak gitu mah. Kirain saya gratis. Nggak bercanda. Gimana Gi? Cuannya ini, menurut lu gimana nih? Beda jenis sih, harga ya. Harga. Oh iya benar dari harga deh. Dari harga nih, yang Flat Nose sama itu Mix Maine Coon, terus si medium Pig Nose itu gimana nih? Dari range harga? Relatif, karena kebetulan di sini gue non pet. Ya. Non pedigree itu yang tidak bersertifikat lah ya. Oh gitu. Itu ada juga tuh, dengerin tuh. Jadi pedigree itu bersertifikat dan kita tahu runtutannya gitu. Kakek neneknya itu beneran misalnya jenis Pig Nose, pedigree. Terus jadi kita tahu nih kakek neneknya itu sebenarnya berarti itu bisa didapatkan di kelurahan ya? Itu kartu keluarga beda ya. Nah, kirain gua silsilahnya kan namanya siapa, Adam, bapaknya A, kakeknya A. Bisa, iya kayak gitu ya, tapi di sertifikat si kucing itu. Mungkin nanti bisa didapatkan di kerajaan kucing. Bisa. Nah, kalau non pedigree ini yang kayak gini tidak bersertifikat, tapi emang sebenarnya dia itu jenisnya flat nose atau pig nose. Kita bisa lihat dari ciri-cirinya sih. Banyak. Nah, kalau untuk pig nose sendiri kita umur 2,5 bulan sampai 3 bulan lah ya. Kisaran harga itu bisa sampai 2,5 sampai 3 juta rupiah. Wow. Oh gitu ya. 2 juta sampai 3 juta rupiah. Terus yang lainnya? Terus flat nose itu dari mulai 2 jutaan juga sih. 2 jutaan, 2,5 juta ada. 1,5 sampai 2,5 juta lah. Terus si medium paling 1 juta sampai 1,5 juta. Oh gitu ya. Terus apa lagi? Mix Maine Coon sih 1 juta sampai 3 juta sih ya. Gimana? Gila ya harganya. Kadar Maine Coon-nya. Mahal banget ya. Ya gue sih balik lagi sih ya, kenapa bisa jual mahal? Karena perawatan aja udah mahal. Ya betul harus diseimbangkan lah ya. Nah itu dia. Nggak mungkin kita juga bisa minus terus kan, nggak mungkin ya. Sebenarnya bukan balik lagi ke guanya, tapi balik lagi ke adopter. Misalnya harga 1,5 juta dia bayarin cash langsung gitu ya. 1,5 juta nih. Berarti dia udah siap untuk perawatannya. Ya. Sebelumnya juga setiap ada yang adopt, gue selalu edukasi. Gimana caranya ngerawat dia biar itu penting banget tuh, biar kucingnya nyaman, sehat, aman buat keluarga juga gitu. Karena misalnya kucing jamuran bisa nular ke kitanya, kucing flu bisa nular ke kitanya gitu. Oh gitu juga ya? Ya sebenarnya itu kan virus ya. Terus kalau jamur bakteri-bakteri yang nempel gitu, jamur-jamurnya kan kita pegang gitu, atau anaknya yang pegang. Terus tiba-tiba ada benjolan-benjolan di sini, aduh bahaya banget sih itu. Jangan sampai kayak gini. Ada banyak kejadian yang, ih kucingnya lucu banget gitu, waktu kecil. Saya beli deh berapa harganya, misalnya 1,5 juta. Nih saya bayarin gitu. Sampai rumahnya nggak tahu makannya apa. Terus nggak tahu cara ngerawatnya gimana. Terus akhirnya dia jamuran. Umur 4 sampai 5 bulan jamuran, kutuan, terus flu dan segala macam. Akhirnya dibuang. Gua ada tuh di kampung gua. Di kota gua. Asik. Komplek. Ya di komplek aja. Norak gitu. Ya gua ada tuh di komplek gua. Jadi gua lihat tuh kucing, wah kucing apa nih? Keren banget kan. Ternyata pas udah
5 bulan 6 bulan kucingnya dilepasin gitu aja sampai ada luka-lukanya. Nah itu gitu. Iya. Berarti kan dia sebenarnya tidak siap untuk itu ya. Nah, tidak siap dengan konsekuensi yang akan didapatkan sama dia gitu. Iya. Adopter juga harus lebih pinter lah gitu. Sekarang zaman udah maju banget kan gitu. Kita bisa searching gitu atau YouTube gimana sih cara ngerawat kucing, apa aja sih yang diperluin gitu. Untuk kenyamanan kucingnya juga gitu. Pengen tahu tuh nanti soal itu ya, tapi nanti aja Gi di ending season ini. Nah, gue pengen tahu pas masa pandemi ini kan semua bisnis nih tiarap lah ya. Bener-bener. Kalau lu gimana nih Gi? Kalau gue pribadi ya, ini gue mulai sebelum pandemi. Pandemi ya. Tidak ada sih, tidak terpengaruh ya? Tidak terpengaruh sih, nggak bisa ya mungkin pengaruhnya ke dalam keuangan guanya bukan dari sini. Ya. Kalau untuk masalah melepas adopsi kucing gitu, kayaknya aman-aman aja. Oh gitu ya. Aman-aman Berarti aja. ini dengerin teman-teman, ini bisnis kucing ini sangat stabil sekali ya. Breeder kucing ini berarti ya kalau teman-teman punya bisnis lain lebih baik ke breeder kucing aja semua. Jadi semua si Indonesia breeder kucing ya. Siapa yang belinya? Enggak, terus soalnya gini sih, karena enggak 2 hari langsung lahir, enggak kan? Enggak ya. Kita ada proses kawin, ada proses melahirkan, ada proses pertumbuhan si kitten, baru sampai siap jual gitu. Nah, Gi, kalau dari soal segi perkawinan nih ya, tentang perkawinan. Itu harus ke KUA dulu atau gimana? Enggak sih, kita awal daftarin dulu sih benar ke KUA. Enggak bercanda. Ini kita lihat dari mulai si betinanya aja, karena kalau jantan itu gimana si betinanya? Betinanya udah mulai ngundang, baru si jantannya ayo sikat gitu. Nah, jadi gimana betinanya? Betinanya udah mulai birahi nih misalnya. Kita lihat dengan ciri-cirinya dia ngeong. Ngeongnya tuh suaranya beda. Oh, ngeong gitu. Enggak, lebih ke gitu deh pokoknya. Berarti lu pengen ya? Ya, itu lagi pengen. Enggak, terus betinanya kalau dielus nih bagian belakangnya tuh naik-naik dia. Oh, gitu. Terus suka guling-guling. Terus pengen dimanja terus. Nah, itu berarti ciri-ciri kucing lagi birahi. Nah, itu harus siap dengan jantannya. Jantannya tinggal, kebetulan kan kandang gua kayak gini ya. Kayak akuarium lah ya. Gitu ya. Tinggal ditarik aja ininya. Oh gitu. Jadi kandangnya nyatu. Mantap banget ya. Nah Ki, misalnya gua punya kucing juga nih di rumah. Rasnya ras Rastafara. Wah, reggae. Itu bisa gak sih ke lu? Misalnya gue pengen nih, tolong dong kembang biakan atau apa sih disebutnya tuh? Breeding. Ya tolong dong breeding kan nih, bisa gak sih? Bisa aja, ada namanya pacak. Oh pacak, men. Pacak. Iya, pacak itu, jadi gue punya jantanan atau nggak kalian punya betinanya, kalian datangnya ke sini. Terus kita mau kawinin nih. Dia udah mulai birahi misalnya. Ya udah pacak aja ke sini. Bisa bayar atau bagi hasil. Tapi biasanya lebih enak sih bayar ya. Jadi sekitar 150 sampai 250 ribu lah, gimana jenisnya. Berarti kan gimana jenisnya. Agi juga membuka jasa pacak ini ya dia? Iya, jasa pacak ini. Price harganya di 150.000 sampai 250 ribuan lah ya. Nah, untuk soal makanan gimana? Makanan bawa sendiri ya, karena kan kalau pindah makanan itu kadang kucing apalagi protein tinggi. Itu auto pupnya itu nggak bagus. Terus bisa lemas dan segala macam. Jadi emang tetap harus diperhatikan ya makanan ya. Makanan pasir, kalau mau pacak nih makanan pasir bawa sendiri sih. Oh gitu ya. Jadi di sini cuma sedia anggaplah kandang lah ya. Kandang sama betinanya. Iya, sama jantannya. Oh, sama jantannya. Kalau misalnya jantannya mau pacak ke sini kayaknya gua nggak menyediakan banyak betina sih. Oh gitu. Karena bingung juga kalau misalnya betinanya mau ke sini, biasanya sih yang pajak banyaknya itu betina. Betinanya, dia punya betina udah birahi, menjadi nyari jasa pacak biasanya open gitu. Aja Gi, open. Open apanya nih? Open itu. Janganlah itu jangan ini. Oke. Jadi kalau laki-laki nggak bisa ya? Maksudnya sebenarnya bisa-bisa aja kalau gua ready betinanya gitu. Kalau betinanya biasanya sih gak ready betinanya. Iya. Beres lahiran sebulan atau sebulan setengah itu udah mulai kawin lagi pasti dari kecil. Siapa tahu kan teman-teman di sini pengen ngepacak. Apa? Pacak. Mau ke pacak ya. Iya, udah. Jadi kalau mau ke pacak ke sini ya bawa ceweknya, jangan bawa cowoknya. Benar. Karena si ceweknya nggak ada. Benar. Kurang ya. Terus lagi dari udah jasa pacak ini ya. Perawatannya tuh gimana tuh? Kenyamanan kucing. Dari mulai kenyamanan kandang. Misalnya kita punya kucing yang udah gede, udah adult,
terus misalnya ukuran badannya big bone, kan nggak cocok kalau di kandang U60, udah gitu ada cat liternya. Oh iya. Dia gimana mau rebahan atau dia mau jalan-jalan gitu. Gua aja nih pribadi 2 hari, selang 2 hari keluarin semua. 2 hari lagi selang keluarin semuanya gitu. Jadi nggak selalu di kandang gitu, karena kucing juga harus bergerak kan. Bergerak ya. Oh berarti sandang juga ini ya, harus mempengaruhi ya. Iya. Jangan sampai dia diem aja di kandang, nggak pernah dikeluarin, nggak pernah dipegang. Itu soalnya bahaya banget sih. Tetap harus olahraga ya si kucing itu ya. Nah, sebenarnya jalan-jalan kemana deh gitu, iya. Karena lu juga temenin atau gimana? apa? Lu temenin, Iya, lu pegangin kadang, gitu. Enggak sih. Kalau gua sambil liatin aja gitu, terserah dia mau gimana. Karena gua ngasih privasi juga ke dia kadang. Oh gitu ya. Karena kucing juga butuh privasi, seriusan. Iya. Ibaratnya gitu lah ya. Iya. Butuh privasinya tuh gimana? Apalagi ini nih, buat para adopter gitu. Misalnya baru adopt kucing. Itu kasih aja privasi sedikit buat kucingnya. Misalnya diemin aja dulu nih, baru datang ke rumah, diemin aja dulu dia biar keliaran. Ya. Jangan stay di kandang, udah diemin di kandang gitu, kasih makan. Itu kayaknya nyiksa juga sih ya. Iya, karena kan emang kucing ini sebenarnya makhluk sosial. Nah, iya bener, kan dia juga care sama orang-orang gitu, maksudnya mau nyamperin ke orang-orang gitu. Kadang kan suka main kemana gitu kan, hangout. Iya, ngumpul-ngumpul kucing gitu. Ngegosip lah ya. Mabar ya benar. Berarti jangan ditaruh di rumah aja ya kalau kita mau ini ya. Jangan sampai dia stres akibat di dalam kandang terus sih. Apalagi udah gitu kandangnya kecil banget. Itu jatuhnya kasarnya lah ya, kasarnya nyiksa sih. Nyiksa ya. Berarti perlakukanlah kucing sekucing mungkin. Ya, sekucing-kucingnya. apa gitu. Gak jelas banget ya. Bro nih, jasa pajak udah kita lewatin ya gitu. Jasa pajak udah. Terus gua mau nanya lagi tentang adopsi ya. Ya kan, tentang range harga. Nah, ini yang adopsi ini dari mana aja nih, Gi? Adopsi ini sekarang sih masih Jabodetabek ya. Kebanyakan dari Jabodetabek. Kalau yang dari luar pernah gak sih? Yang dari luar. Nge-DM lah, anggaplah nge-DM, Bang. Ada. Medan terus Bali pernah. Terus ngechat doang sih. Gimana tuh? Ya gimana ngirimin nih gue bilang. Terus sempat nanya-nanya dan akhirnya nemu range harga tapi keberatan sih dia. Oh gitu. Iya. Kirimnya pesawat sih. Berarti kalau luar Jawa terkendala ini dari ongkos kirim ya? Iya. Tuh range harganya lu tahu gak sih? Itu dari 1 sampai 2 juta sih. Oh, untuk jasa pengirimannya dong. Iya. Buset, berarti kargonya dong. Berarti mendingan kirimnya ini ya sekalian 10 ekor. Nah, gitu. Ini mending kayak gitu. Jadi ketutup lah ongkirnya gitu ya, karena enggak, sama aja. Itu sama 1 ekor. Gila ya. Karena hewan beda sama barang, nggak mungkin kita lempar-lempar kan. Betul. Jadi emang spesial lah ya diperlakukannya. Siap. Gua kasih free ongkir untuk daerah Bogor dan Ciamis. Wah, deket dong. biasanya tinggal ke sini dia. Iya, makanya. Ya sih, banyak juga yang tetangga-tetangga gitu. Gi, kira-kira berapa kalau mau adopt gitu. Awalnya padahal mereka nggak terlalu aware sama kucing gitu. Oh, gitu. Tapi setelah tahu gua breeding, mereka datang ke sini untuk lihat kucing sama anaknya kan. Iya. Gi, berapa kalau misalnya mau adopt kucing gitu. Sekian gue bilang, wah tinggi juga, oke gue nabung dulu, sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Berarti emang kucing ini juga salah satu yang lagi naik ya sebenarnya ya? Iya, karena di masa pandemi corona ini ya. Karena kan mungkin di rumah ya. Iya, bete kali ya. Bete kali ya, apa yang bisa gue mainin gitu. Terus ada juga selain kucing, banyak nih yang udah naik sekarang ya. Iya. Ya kan? Cupang. Iya. Ular. Terus apa lagi ya? Tanaman. Udah pada naik sekarang. Naga. Iya, terus iguana gitu-gitulah. Iguana, komodo, buaya, komodo, tahu, apa lagi banyak lah pokoknya. Tahu ada. Tahu bulat. Tahu. Oh, berarti di sini juga udah mulai terkenal lu berarti ya, Gia? Iya, begitulah. Wih, alhamdulillah banget. Dari mulut ke mulut. Bisnis ini kan sangat menjanjikan ya. Ya. Menurut gua. Benar. Nah, ilmu apa aja nih yang mau lu bagikan kepada pemirsa atau pesan-pesan apa? Oh, pesan ya? Pesan-pesan lah, anggaplah selain bisnis kucing atau tentang bisnis yang lainnya lah. Ya. Satu pesan sih, ada unek-unek juga sih sebenarnya gue. Oh, gimana tuh? Nah, untuk ini, gue breeder nih ya. Ya. Untuk para adopter. Ya. Kalau nawar jangan kejauhan lah. Anjing, tetap cuan. Iya, karena kasihan kita yang setiap hari nyebokin ibaratnya ya. Iya. Setiap hari ngerawat dia gitu, setelah udah bagus ditawarnya murah banget. Iya. Kacau. Oh gitu. Nah, gitulah pokoknya intinya, apalagi
jangan sampai misalnya ada flat nose long hair bagus, udah jenisnya lumayan oke, ditawar misalnya 300.000, 400.000 gitu. Jadi ya aduh, jangan sampai menjatuhkan harga diri si kucing juga gitu. Ya kan ada range-nya lah ya. Nah iya, tetap ada range-nya. Jadi jangan menjatuhkan pasar juga mungkin. Ya itu dia. Nah untuk pemuda-pemudi ini. Untuk pemuda-pemudi, pesan untuk pemuda-pemudi ya. Jangan kebanyakan tidur sih. Tuh oke. Jangan kebanyakan tidur. Terus apa lagi? Jangan kebanyakan tidur, jangan malu atau jangan takut buat nyoba sesuatu. Ya terus. Apapun yang kira-kira menurut lo, wah bisa nih gue jalanin gitu, atau wah bisa nih jadi cuan, udah jalanin dulu, gas dulu. Gitu ya, jadi jangan hajar dulu gitu, jangan wah ini kayak resikonya gini, kayak resikonya gini, kayaknya gue bakal gagal deh. Alah, nggak usah, gas aja dulu, cobain dulu, jangan sampai mundur sebelum berperang. Nah gitu, perangin aja dulu. Jangan sampai mati sebelum berperang. Nah itu dia. Kalau bisa berperang dulu baru mati. Ya jangan juga. Oh iya. Udah berperang terus aja gas, pepet, pakai senjata. Ya apapun. Intinya tetap semangat, apapun yang kalian kerjakan tetap dikerjakan, karena kita tidak tahu bakal menghasilkan apa satu saat nanti. Bisa jadi bisnis yang tadinya kecil tiba-tiba menjadi besar di suatu saat nanti kan di masa depan. Bener banget. Asal kita menjalankannya dengan senang hati lah ya. Senang hati, dengan ikhlas, dengan apa ya namanya, giat, ulet dan segala macem lah. Jangan sampai pasti dalam waktu pada saat lu lagi menjalankan usaha itu pasti ada kosongnya, ada malesnya, ada anjir malas sudahan deh gitu. Pasti ada kayak gitu, tapi balik lagi sih ke tujuan. Ya betul. Nah terus juga namanya setiap usaha itu pasti ada sebuah halangan atau ada yang menghalangi. Benar. Nah kita jangan sampai males kalau ada yang menghalangi usaha kita, jangan sampai wah usaha kita dihalangi nih. Benar. Kita harus tetap semangat apapun gimana pun caranya untuk meraih sebuah tujuan itu. Benar banget. Ya kan? Benar jangan di tengah-tengah kita putus asa. Benar banget. Ya sama kayak gue bikin YouTube lah ini. Kayak lu bikin breeder kucing ini kan pasti tidak mulus kan? Ya, pasti ada. Rata-rata orang lain itu dudugannya. Pasti rata-rata orang lain itu pengennya mulus terus. Ya. Pengennya langsung gede, kan nggak mungkin. Orang harus dari segini biar bisa jadi. Nah, itu namanya manusia aja. Dari kecil dulu kan sampai gede. Oke. Ki, terima kasih banyak udah mau ngobrol sama gua. Makasih banget juga udah datang ke gitu. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol dengan Gudang TV. Terima kasih banyak sudah mau diwawancarai. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Gue juga kan. Untuk kalian juga siapa tahu dari gue ada kesalahan edukasi atau omongan gue yang salah, tolong dimaafkan. Yuk, oke. Ya lupa nih IG-nya apa, Gi? Apa tuh? Bisa cari di golden.cathouse. Terus Facebook juga ada golden.cathouse. Terus juga nomor handphone perlu 0812 9335 7453 0. Ada terakhirnya 0. Oke ya, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, tetap pantauin channel Gudang TV Muda Berkarya ini. Nanti kita akan mewawancarai lagi, Gi. Siap. Teman-teman kita yang punya usaha lagi, Gi. Mantap. Ini lu episode pertama, karena episode pertama gua kasih kehormatan. Terima kasih banyak. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Gudang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.